Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani dengan NIM H0522537 kelas PGSDA. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah sebuah proses penyusunan serangkaian kebijakan pendidikan dalam mengendalikan masa depan di bidang pendidikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan. Itu yang pertama, untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan, yaitu untuk mencocokkan antara pelaksanaan atau tindakan pemimpin dan anggota organisasi pendidikan dengan program atau perencanaan yang telah disusun. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga, untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Yang keempat, untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atau integral dan khusus secara spesifik tentang jenis kegiatan atau pekerjaan bidang pendidikan yang harus dilakukan. Yang kelima, untuk menyerasikan atau memadukan beberapa sub pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan sebagai suatu sistem. Tahapan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu ada tahap need assessment. Yang kedua ada tahap formulation of goal and objective. Yang ketiga tahap policy and priority setting. Yang keempat tahap program and project formulation. Yang kelima tahap feasibility testing. Yang keenam tahap plan implementation. Yang ketujuh tahap evaluation and Preparation for Future Plan. Pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Nah, ada beberapa pendekatan umum yang digunakan. Itu yang pertama pendekatan rasional, kedua pendekatan partisipatif, yang ketiga pendekatan sistematik, yang keempat pendekatan kontekstual, yang kelima pendekatan berbasis proyek, dan yang keenam itu pendekatan inovatif. Faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pendidikan itu antara lain yang pertama ada kebijakan pemerintah, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya fisik, yang keempat kondisi sosial dan budaya, yang kelima ekonomi dan lain-lain sebagainya. Manfaat perencanaan pendidikan yang efektif itu yang pertama ada peramalan, yang kedua ada penetapan tujuan, yang ketiga ada pemrograman, yang keempat ada pediagu, yang kelima ada pengangguran, dan yang keenam itu ada pengembangan prosedur. Aspek-aspek perencanaan pendidikan itu ada 9, yaitu tujuan pendidikan, yang kedua kurikulum, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya fisik, yang kelima ada pembiayaan, yang keenam ada partisipasi masyarakat, yang ketujuh ada evaluasi dan monitoring, yang kedelapan ada kebijakan pendidikan, dan yang kesembilan itu inovasi dan teknologi. Pendidikan dan visi unggulan sekolah. Yang pertama itu ada visi sekolah yang jelas, yang kedua ada penyesuaian kurikulum, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, yang keempat infrastruktur dan sumber daya, yang kelima partisipasi stakeholder, yang keenam evaluasi dan pengembangan berlanjutan, yang ketujuh komunikasinya efektif. Nah, itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.